Sudah nonton drama Korea Itaewon Class? Pasti pecinta drama Korea garis keras udah gak asing sama drama ini. Ternyata pesan dari drama ini bagus banget. Dari perjalanan hidup Park Seori dalam Itaewon Class, banyak sekali pelajaran keuangan yang bisa kita ambil. Yang ketiga, milikilah asuransi. Mr. Park, bapaknya Seori, mendapat kecelakaan dan meninggal mendadak ketika Seori masih terbilang remaja. Ternyata, beliau sudah menyiapkan asuransi yang kemudian bisa dipakai oleh Seori untuk membangun masa depannya. Sangat masa depan sekali Mr. Park. Berdasarkan cuplikan alur drama Itaewon Class tadi, kita mengetahui ada pembahasan asuransi jiwa. Oleh karena itu, saya, Romauli Graciela Deborah, dari Universitas Indonesia akan mengajak saudara semua untuk sama-sama belajar mengenai pemahaman asuransi jiwa. Pada literasi kali ini akan mencakup 3 poin, yaitu materi pembahasan asuransi jiwa, tips sebelum memilih asuransi jiwa, dan mindset yang harus ditanamkan dalam berasuransi. Terdapat prinsip-prinsip asuransi yang membedakan asuransi jiwa dan asuransi umum, dan untuk selanjutnya saya hanya akan berfokus pada asuransi jiwa. Yang pertama ada insurable interest, dalam artian kepentingan untuk mengasuransikan. Pemahaman untuk prinsip ini adalah memberikan hak untuk mengasuransikan kepada seseorang, karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan objek pertanggungan. Jadi memang syarat utama dalam berasuransi jiwa adalah terdapat hubungan keuangan yang diakui oleh hukum. Nah, hubungan ini ditimbulkan bisa dari kepemilikan ataupun suatu kontrak dan suatu undang-undang. Prinsip utmost good faith ini memiliki makna penanggung maupun tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara jelas dan detail atas segala fakta-fakta penting. Hal ini bertujuan agar penanggung dapat memutuskan sebijak-bijaknya apakah ia bersedia menerima atau menolak pertanggungan yang diminta oleh tertanggung, serta dalam hal menetapkan besarnya suku premi atas risiko tersebut. Selain itu, penanggung pun memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada tertanggung risiko yang dijamin dan tidak dijamin dalam polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung tersebut. Prinsip yang terakhir adalah proximate cause, memiliki arti suatu penyebab utama yang efektif menimbulkan suatu rantaian kejadian dan menimbulkan suatu akibat. Misal dalam kasusnya ada nasabah yang meninggal, maka perusahaan asuransi harus mengecek apakah penyebab meninggalnya memang penyakit yang diasuransikan atau tidak. Kalau iya, maka klaim harus dibayar. Kalau tidak, maka perusahaan asuransi tidak akan membayar klaim. Polis asuransi jiwa dapat diklasifikasikan menjadi 2. Asuransi jiwa berjangka, yaitu proteksi sementara. Asuransi jiwa bernilai tunai, yaitu polis yang memiliki elemen tabungan dan membangun nilai tunai. Asuransi jiwa bernilai tunai terdiri dari 2 produk utama, yaitu asuransi jiwa seumur hidup dan asuransi jiwa dwiguna. Yang pertama ada asuransi jiwa berjangka. Dari kata berjangka saja kita sudah mengetahui bahwa terdapat jangka waktu di dalam polis ini. Untuk manfaat polis akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu, tertanggung meninggal dunia ketika polis masih berlaku atau in force. Pertanyaannya, bagaimana jika tertanggung masih hidup sampai berakhirnya jangka waktu? Jika tertanggung masih hidup sampai berakhirnya jangka waktu, polis akan memberikan hak pada pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan asuransi jiwa. Jika pemegang polis tidak mau melanjutkan pertanggungan, maka polis akan berakhir dan perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan pertanggungan selanjutnya. Dalam penentuan jangka waktu terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penentuan jangka waktu berdasarkan jumlah tahun tertentu. Yang kedua, usia tertanggung pada akhir jangka waktu polis. Misal, pertanggungan hingga usia 65 tahun. Pertanggungan polis akan berakhir pada ulang tahun polis yang terdekat atau setelah tahun tertanggung yang ke-65.
Terdapat jenis-jenis asuransi dengan kecenderungan uang pertanggungannya. Yang pertama dengan uang pertanggungan tetap, yang kedua dengan uang pertanggungan menurun, dan yang ketiga dengan uang pertanggungan meningkat. Jenis pertanggungan yang pertama adalah dengan uang pertanggungan tetap. Manfaat asuransi jumlahnya akan sama selama jangka waktu polis. Besarnya masing-masing premi lanjutan yang harus dibayarkan tetap sama selama jangka waktu pertanggungan ditetapkan. Yang kedua adalah dengan uang pertanggungan menurun. Manfaat asuransi nilainya akan menurun selama jangka waktu pertanggungan. Besarnya premi lanjutan biasanya tetap selama jangka waktu pertanggungan. Jenis asuransinya misalnya, asuransi ganti rugi hipotek. Manfaat asuransi nilainya sesuai dengan jumlah menurun yang terutang atas pinjaman hipotek, misalnya KPR. Untuk jangka waktu polisnya berdasarkan lama pinjaman hipotek. Premi lanjutan tetap selama jangka waktu pertanggungan. Yang kedua ada asuransi jiwa kredit, yaitu membayar sisa pinjaman jatuh tempo jika peminjam meninggal sebelum pinjaman lunas. Hal ini berlaku selama jangka waktu pertanggungan polis. Yang ketiga ada pertanggungan penghasilan keluarga. Apabila tertanggung meninggal dunia selama jangka waktu pertanggungan polis, manfaat penghasilan bulanan telah ditetapkan kepada pasangan tertanggung yang masih hidup. Manfaat penghasilan bulanan terus berlangsung sampai akhir jangka waktu yang ditetapkan saat pembelian awal. Yang ketiga, dengan uang pertanggungan meningkat. Manfaat asuransi meningkat dengan persentase tertentu pada interval yang ditetapkan selama jangka waktu polis, atau meningkat seiring meningkatnya biaya hidup yang terukur oleh indeks baku, misalnya indeks harga konsumen. Premi juga akan meningkat sejalan dengan meningkatnya nilai pertanggungan. Terakhir ada fitur-fitur polis dalam asuransi jiwa berjangka. Yang pertama, Renewable Term Insurance Policy, yaitu jika polis memberikan pilihan kepada pemegang polis melanjutkan pertanggungan polis untuk jangka waktu tambahan. Yang kedua, ada Convertible Term Insurance Policy, yaitu jika polis memberikan hak kepada pemegang polis untuk mengubah polis berjangka ke asuransi dengan manfaat tetap. Kita masuk ke produk asuransi jiwa bernilai tunai. Yang pertama ada asuransi jiwa seumur hidup yang memiliki dua karakteristik, yaitu pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung selama polis masih berlaku, dan yang kedua pertanggungan asuransi mengandung unsur tabungan. Terdapat 3 jenis-jenis pertanggungan dalam asuransi jiwa seumur hidup. Yang pertama tradisional, yang kedua last survivor, dan yang ketiga gabungan. Yang pertama ada asuransi jiwa seumur hidup tradisional. Tarif preminya tetap, tidak meningkat sejalan bertambahnya usia tertanggung. Terdapat unsur tabungan yaitu nilai tunai dari polis. Besarnya nilai tunai suatu waktu tergantung beberapa faktor, seperti uang pertanggungan, lama polis telah berjalan, jangka waktu pembayaran premi. Reserve dan nilai tunai akan meningkat selama masa berlaku polis. Akhirnya akan setara pertanggungan polis. Kesetaraan dengan uang pertanggungan dicapai saat tertanggung mencapai usia yang ditentukan tabel mortalitas yang digunakan untuk menghitung premi pada polis. Perusahaan asuransi akan membayar nilai tunai polis kepada pemegang polis meskipun tertanggung masih hidup. Dalam pembayaran preminya terdapat jangka waktu. Yang pertama, premi berkelanjutan, yaitu jangka waktunya sampai tertanggung meninggal dunia. Yang kedua, ada premi pembayaran terbatas, yaitu jangka waktunya yang ditetapkan atau sampai tertanggung meninggal dunia, dan di ini tuh ditentukan mana yang akan terjadi terlebih dahulu. Yang terakhir ada premi tunggal, yaitu jenis pembayaran terbatas dan satu kali pembayaran premi. Yang kedua ada last survivor. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi jiwa seumur hidup gabungan. Second to die life insurance bermakna manfaat polis dibayarkan setelah kedua orang tertanggung meninggal dunia. Premi dibayar sampai tertanggung pertama meninggal atau sampai kedua tertanggung meninggal. Jenis ini diperuntukkan untuk pasangan menikah yang ingin memiliki dana untuk membayar pajak harta warisan yang dikenakan setelah keduanya meninggal. Yang ketiga ada gabungan, yaitu menanggung 2 jiwa dalam polis yang sama. First to die life insurance. Manfaat kematian dibayarkan setelah salah satu tertanggung meninggal kepada tertanggung yang masih hidup dan pertanggungan polis berakhir.
Selanjutnya ada asuransi jiwa dwiguna. Polis ini membayar suatu manfaat baik, yaitu menggunakan pertimbangan apakah tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu atau meninggal selama jangka waktu. Polis ini memiliki tanggal jatuh tempo, yaitu pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis jika tertanggung masih hidup. Tanggalnya merupakan akhir jangka waktu yang ditetapkan atau tertanggung mencapai usia yang ditetapkan. Reserve dan nilai tunai akan sama dengan uang pertanggungan pada jatuh tempo polis, yang mana nilai tunai akan terbentuk lebih cepat daripada asuransi jiwa seumur hidup. Baik, kita telah masuk ke tips sebelum membeli asuransi jiwa. Yang pertama, tidak semua orang butuh asuransi jiwa. Orang yang membutuhkan adalah orang yang sudah memiliki pendapatan dan memiliki tanggungan. Yang kedua, kita harus mengetahui uang pertanggungan yang dibutuhkan, yaitu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di polis. Yang ketiga, berapa lama durasi kita ingin mengikuti asuransi ini? Nah, kita harus mengetahui hal ini karena hal ini menyangkut sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Keempat, premi maksimal. Besarnya premi disesuaikan berdasarkan tingkat risiko kita. Bisa mahal jika memiliki asuransi tambahan, hobi ekstrim, dan riwayat penyakit. Terakhir, ahli waris tidak boleh anak yang belum cakap hukum. Jika poin ini dilanggar, uang akan ditahan hingga usianya memenuhi kualifikasi atau menunggu persetujuan perwaliannya. Saat mencari bahan literasi, tidak jarang saya menemukan pemahaman-pemahaman yang salah akan asuransi. Seperti komen di YouTube ini, lebih baik menghidupi keluarga sendiri daripada menghidupi keluarga orang lain. Padahal jelas-jelas pemahaman ini sudah salah. Karena yang kita tahu, asuransi jiwa maupun asuransi umum memiliki prinsip insurable interest yang mewajibkan hubungan dalam hukum. Jadi pemahaman menghidupi keluarga orang lain ini tidak benar karena tidak dapat dipastikan apakah terdapat hubungan di dalam hukum. Selanjutnya ada komen yang menurut saya memang harus digalakkan lagi dalam makna asuransi sendiri. Kebanyakan orang merasa dibodohi karena merasa tidak untung dalam asuransi dan sebagainya. Padahal dalam pemahaman asuransi, asuransi itu tidak untung. Pemahaman yang benar adalah asuransi sebagai proteksi, seperti ban serep, alat pemadam api, dan satpam penjaga yang akan membuat kita merasa aman walaupun sedang tidak dibutuhkan. Jadi, mindset yang harus dibangun adalah asuransi sebagai proteksi. Quotes penutup, when you have insurance, you know that you are secured against any unforeseen events in life, and gives you complete peace of mind. Terima kasih, semoga materi yang saya bawakan hari ini bermanfaat.